Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tontowi Jauhari dari Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan 3 dari contoh hadis tentang yang pertama tentang pernikahan atau munakahat, yang kedua yaitu tentang peradilan, yang ketiga tentang ibadah. Baiklah, kita lanjut ke hadis yang pertama, yaitu hadis tentang pernikahan. Pernikahan adalah merupakan ajaran Islam untuk menghalalkan hubungan pasangan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi perzinahan. Di dalam kitab Lubbahul Hadis bab ke-25, Imam Asy'uti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan menikah yang perlu kita perhatikan. Salah satu contohnya sebagai berikut. Qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Berdasarkan penelusuran, belum menemukan riwayat hadis ini. Begitu pula dengan Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika yang menjelaskan atau mensyarah hadis ini tidak menjelaskan periwayat. Hanya saja redaksi hadis ini merupakan hadis riwayat bermakna sekaligus gabungan dari 2 hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut. Ana Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukasirun bikumul umam wa man kana zatulin falyanki wa man lam yajid fa alaihi bisyam fa inna as-sawma lahu wijau rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tameng baginya. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita lanjut ke hadis yang kedua, yaitu hadis tentang peradilan. Nah, di sini hadis tentang peradilan banyak. Saya akan memberikan salah satu contoh dari hadis tentang peradilan, yaitu cara memberikan putusan hakim. Saya menemukan di kitab peradilan hadis Sunan Abu Dawud nomor 3111, yaitu berbunyi, Haddatsana Amru bin Aunin qala akhbarana Syarikun an Simakin an Hanasin an Aliin alaihi salam qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yamani qadiyan faqultu ya Rasulullah tursiluni wa ana hadisu sinni wala ilmali bil qada'i faqala innallaha sayahdi qalbaka wa yusabbit lisanaka fa idza jalasa baina yadayka al-qasmani fala tabdiyanna hatta tasma'a minal akhar kama sami'ta minal awwal fa innahu ahra an yatabayyana lakal qada qala fama ziltu qadiyan aw ma sakattu fi qada'in ba'd. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syarik dan Simak dari Hanasi dari Ali, yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku ke Yaman sebagai hakim. Lalu kami katakan, wahai Rasulullah,
apakah Anda akan mengutusku sementara saya masih muda dan tidak memiliki ilmu mengenai peradilan? Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu dan meneguhkan lisanmu. Apabila ada dua orang berseteru duduk di hadapanmu, maka janganlah kau memberikan keputusan hingga kau mendengar dari orang yang lain, sebagaimana engkau mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu. Ali berkata, setelah itu aku akan tetap menjadi hakim atau aku tidak merasa ragu dalam memberikan keputusan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang ibadah. Saya di sini mengambil salah satu contoh hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1415. Kitab mendirikan sholat dan sunnah yang ada di dalamnya. Pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba adalah sholat. Hadisnya sebagai berikut. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yazid bin Harun an Sufyan bin Husain an Ali bin Zaid an Anas bin Hakim Rabbi qala li Abu Hurairah iza ataita ahlal misraka fa akhbirhum anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu muslim yaumal qiyamati as-salatu al-maktubah fa in atammaha wa illa qila juru hal lahu tatawwu'un fa in kana lahu tatawwu'un akmilatil faridatu min tatawwu'ihi summa yuf'alu bisairil a'mali al-mafrudah mislizan. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Bashar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Sufyan bin Husain dari Ali bin Zaid bin Anas dari Anas bin Hakim dari Anas bin Hakim Ad-Dalabi berkata, Abu Hurairah berkata kepadaku, jika engkau datang kepada warga kampungmu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang akan dihitung atas seorang muslim pada hari kiamat adalah sholat wajibnya. Jika ia menyempurnakan, akan diterima. Jika tidak menyempurnakan, maka akan dikatakan, lihatlah apakah ia mempunyai ibadah tatawu. Jika ia mempunyai ibadah tatawu, maka sempurnakanlah ibadah wajib dengan ibadah tatawunya. Kemudian semua amalan wajib akan dilakukan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Cukup sekian untuk hadis yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.